Hai pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng, masih bersama VJ, dan kali ini spesial kita akan melihat dan juga nanti Mas Heru atau Mas Ardi akan memperagakan bagaimana kinerja listrik ini kalau misalkan pemirsa di rumah ini gimana listrik bisa padam ya. Ini mungkin kita akan dijelaskan ya nanti sama Mas Heru, silahkan Mas Heru boleh dijelaskan kepada pemirsa. Oke Mbak, mungkin kita flashback dulu ya ke belakang. Listrik itu kan berasal dari awalnya dari pembangkit ya. Itu didistribusikan ke sini melewati jaringannya ada dua kita, ada yang di udara sama yang di dalam tanah. Kalau contoh sini dalam tanah. Jadi kenapa sih listrik itu bisa padam atau tiba-tiba mati listrik lah? Itu penyebabnya banyak. Salah satunya mungkin karena di sini ada pohon, kemudian ada antena TV yang mendekat atau menyentuh dengan jaringan listrik, kemudian ada orang yang lagi main layang-layang, kemudian juga akibat kabel tanah kita yang mungkin akibat pekerjaan eksternal ya, tidak sengaja mengenai kabel, jadinya kabelnya luka atau tertarik lah, jadi penyebab listrik itu mati. Mungkin kita contohkan ya, di sini kita bisa coba simulasi lah, kalau misalnya ada kegiatan eksternal yang menyebabkan kabel itu terkena atau putus atau ketarik gitu, bisa menyebabkan padam. Ini contohnya seperti ini. Ini misalnya ada pekerjaan dari pihak eksternal tidak sengaja mengenai kabel bawah tanah yang di PLN, tersentuh dan tertarik. Nah, di sini. Nah, ini salah satu lah penyebab kenapa listrik di rumah itu bisa padam gitu. Kemudian di sini juga bisa akibat pohon, misalnya dari musim penghujan ini karena hujan terus anginnya kencang, jadi pohon itu ke bawah angin ya. Bisa mendekat ke jaringan listrik yang di udara. Ini di udara ini kan biasanya kabelnya tidak terbungkus nih. Ada yang terbungkus dan tidak terbungkus gitu ya. Kalau tidak terbungkus misalnya kena pohon, jadi dia kesenggol pohon misalnya kan. Nah, itu juga bisa menyebabkan listrik di rumah padam gitu. Gangguan lah kalau kita biasanya nih, kenapa sih di PLN listriknya mati nih? Nah, bisa penyebabnya salah satunya ini gitu. Di sini juga ada antena atau umbul-umbul juga yang dekat dengan jaringan. Nah, dan yang satu juga yang sangat berbahaya sih nih teman-teman, bahwa kalau kita mungkin ada renov rumah atau naikin rumah dari lantai 1 ke lantai 2, itu kan biasanya kita ada tukang di rumah ya. Nah, biasanya bahayanya itu karena masyarakat itu tidak tahu nih bahaya listrik sebenarnya itu apa ya. Itu yang berbahaya. Jadi bahaya tidak tahu listrik itu yang berbahaya itu. Jadi pada saat kita melaksanakan pekerjaan di rumah nih, misalnya tukang yang biasanya berbahaya itu pada saat memasang atap nih, pakainya aluminium ya. Nah, itu kan bisa menyentuh listrik gitu. Nah, satu sisi listriknya ini kita simulasikan ada orang yang kesentuh listrik, di satu sisi listriknya mati, di satu sisi menyebabkan kecelakaan dari ini pekerja sendiri. Nah, itu berbahaya banget. Di satu sisi bisa luka bakar yang paling parahnya sampai meninggal dunia gitu. Oke, karena terserang itu ya? Betul, tersengat arus listrik. Di sini kan semuanya 20.000 volt nih. Dengan kondisi kalau di rumah 220 volt, kalau di sini 20.000 volt gitu. Oke, berarti tadi beberapa penyebab kalau misalkan tiba-tiba padam itu bukan karena PLN iseng matiin berarti ya. Betul. Tapi terjadi akibat ada beberapa kecelakaan, salah satu tadi ya mungkin ada pekerjaan bangunan yang terkena listrik gitu ya. Kemudian tadi mungkin main layang-layang gitu ya. Terus tadi kena pohon tumbang gitu, bisa jadi listriknya jadi mati. Kemudian ada pekerjaan rumah yang mungkin akhirnya orang kena listriknya jadi padam gitu dan lain sebagainya. Itu kurang lebih hal-hal yang bisa terjadi akhirnya padam gitu ya. Tapi bisa jadi PLN mungkin mematikan. Bisa. Kita kan apa biasanya, Mas? Ada kan tadi kan ada penyebab yang tidak terencana kan. Kalau yang terencana juga PLN ada. Salah satunya itu memang pemeliharaan yang kita lakukan di jaringan gitu. Misalnya kan kita ada tim yang siap waktu standby nih 24 jam nih. Mungkin dia pada saat dalam perjalanan melihat ada temuan nih, tiba-tiba di atas ada pohon ranting yang menempel.
dan itu harus segera dieksekusi, itu bisa kita padamin dulu listriknya, terus kemudian kita eksekusi. Kemudian ada pemeliharaan terencananya, misalnya dijadwalkan minggu depan, itu biasanya ada tuh di aplikasi PLN Mobile. Apabila mungkin kita udah masukin ID pelanggan, nanti ada notifikasi bahwa 3 hari ke depan akan ada pemeliharaan, jadi pemadaman listrik dari jam 9 misalnya sampai jam 11 gitu. Nah, itu salah satu contoh pemeliharaan yang menyebabkan listriknya dipadamin gitu. Ya, biasanya kalau misalkan memang dari PLN sendiri ada himbauan ya Betul. sebelumnya ya. Betul. Gitu ya. Tapi kalau misalkan secara tiba-tiba berarti kemungkinan kecelakaan ini terjadi gitu Iya, ya. akibat dari gangguan gitu. Iya, gangguan. Nah, bisa dipahami ya pemirsa ya di rumah ya. Jadi jangan tiba-tiba nih hujan itu udah pasti kayaknya hal-hal ini kecelakaan ini yang terjadi. Tapi tadi juga ada mungkin pemadaman itu pemeliharaan ya, Betul. supaya mungkin sedang diperbaiki atau apa. Ya, tujuannya dipelihara sarang ini kan berarti untuk kehandalan ke depan gitu. Jadi kita himbau dulu, kita kasih broadcast tadi kan, ataupun biasanya kalau perumahan kita kasih surat himbauan pemadaman lah gitu, biar masyarakat siap-siap dulu sebelum terjadinya pemadaman gitu. Nah ini soal biasanya nih para petugas misalkan dari internet gitu ya yang masang-masang gitu ya di area-area kelistrikan, ini juga berbahaya juga ya Mas ya. Ini perlu didampingi nggak sih sebetulnya sama pihak petugas PLN? Betul, jadi ada petugas eksternal ya yang mungkin bekerjanya itu di area dekat dengan jaringan listrik, itu memang sangat-sangat berbahaya. Kita ingin himbauan sih pada saat yang bekerja dengan posisinya itu sangat dekat dengan jaringan listrik itu menghubungi PLN dulu, biar kita kasih arahan, biar pada saat bekerja itu jaringan kita aman, apalagi nanti teman-teman yang bekerja juga aman gitu. Oke. Nah itu tadi juga ada jarak aman 3 meter, 3 dari meter. mana? Dari sini? Berarti dari jaringan listrik. Dari jaringan listrik. Iya. Nah berarti bahaya nggak kalau tiba-tiba teman-teman misalkan berdiri di samping tiang listrik ini nih Mas? Biasanya suka ada nih. Kalau posisi yang di tiang sebenarnya aman. Ini aman. Kita berjarak, bahkan untuk berdiri di sampingnya aman. Tapi yang berbahaya itu bahwa kalau cuaca lagi hujan petir gitu. Ya, kita tidak berharap sih kalau tersambar petir, kan biasanya petir itu bisa menjalar gitu ya. Nah, itu yang berbahaya sih. Nah, kalau sambaran petir itu bisa langsung terjadi karena ini nyala atau gimana? Kalau biasanya kalau petir gitu, Mas? Kalau petir biasanya kan nyamber yang posisi bangunan yang tinggi kan. Nah, di sini mungkin pada saat itu tiang PLN yang paling tinggi, bisa jadi itu yang disambar. Jadi memang kalau secara peralatan kita sudah sudah dikasih proteksi lah untuk membuang arus lebih akibat petir tersebut. Luar biasa ya. Saya juga jadi tahu nih, berarti edukasi ini pemirsa di rumah juga jadi tahu ya bagaimana sistem kerja pemadaman gitu ya yang akhirnya terjadi di area sekitar kita gitu ya. Kalau misalkan listrik padam, tadi disimulasikan kurang lebihnya seperti itu. Oke, terakhir mungkin ada himbauan yang ingin diberikan kepada masyarakat di rumah gitu ya, nonton ngobrol bareng kali ini supaya kita lebih bijak untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin dari Mas Ardi? Boleh ya, dari saya dulu ya. Sebelumnya mungkin kami PLN mengucapkan banyak terima kasih ya kepada pelanggan yang terus percaya untuk menggunakan PLN. Tentunya PLN juga kami berkomitmen untuk memberikan listrik yang aman dan handal. Untuk segala problem atau masalah tentang ketenaga listrikan, jangan ragu untuk menghubungi PLN Mobile. Selalu ingat jarak aman 3 meter dari jaringan listrik kami untuk masyarakat yang aman, kita aman ya, jaringan yang aman. Oke, selanjutnya dari Mbak Tika, mungkin ada yang ingin diinformasikan kepada masyarakat? Untuk pemirsa, jangan lupa download PLN Mobile ya untuk bisa merasakan keunggulan-keunggulan atau fitur-fitur yang ada di PLN Mobile untuk memudahkan terkait kebutuhan kita untuk kelistrikan. Serta jangan lupa bayar listrik sebelum tanggal 20. Ya. Oke, itu penting ya. Sebelum tanggal 20. Oke, dari Mas Heru, mungkin ada nggak yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah nih Mas?
Oke, dari saya seperti tadi lah, kita sama-sama menjaga jaringan. Jadi mungkin teman-teman di rumah kalau misalnya ada tiba-tiba mati listrik dan dapat informasi nih ada pohon tumbang atau kabel yang tiba-tiba putus akibat tertimpa pohon ataupun suara ledakan misalnya terjadi pemadaman, silahkan hubungi PLN untuk informasinya agar teman-teman di lapangan lebih cepat lah untuk perbaikannya gitu. Langsung sigap ya. Oke, jadi langsung aja ya pemirsa, kalau misalkan ada keluhan-keluhan yang pemirsa rasakannya seputar kelistrikan, langsung saja adukan. Bisa, kalau sekarang udah ada PLN Mobile, jadi pemirsa gampang banget, tinggal di download aplikasinya. Di sana udah ada layanan pengaduan, langsung aja diaduin apa keluhannya gitu ya, nanti akan dijawab. Dan bahkan kalau misalkan diperlukan untuk maintenance ke rumah juga bisa ya Mbak Tika ya, bisa langsung pemirsa. Terima kasih sebelumnya Mas Heru, Mbak Tika, Mas Ardi atas informasi hari ini, karena ini sangat bermanfaat sekali. Apalagi ini mungkin listrik adalah kehidupan yang sangat dekat dengan kehidupan kita gitu ya. Semoga dengan edukasi hari ini bisa menambah wawasan pemirsa yang nonton hari ini, dan tetap terus jaga listrik di rumah Anda. Keselamatan nomor utama. Terima kasih pemirsa sudah nonton Ngobrol Bareng, dan jangan lupa tetap terus saksikan program-program BRTV lainnya. Tidak hanya di TV digital di channel BRTV, tapi juga BRTV bisa diakses melalui live streaming di www.brtv.co.id ataupun aplikasi Genflix. Saya Via Junita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ardi, Mbak Tika, Mas Adi.